named by many people, a ruler, a conqueror, he who remains, a jerk. Or you're a liar. Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Sebelum tambah jauh videonya, saya mau minta maaf karena baru bikin video breakdown Loki episode 6-nya sekarang. Padahal series Loki episode 6 sudah tayang seminggu yang lalu. Oke, lanjut. Series Loki episode 6, aka episode finale, memiliki judul For All Time Always, sesuai dengan slogan dari Time Variance Authority. Jangan dilanjutkan videonya kalau kamu belum menonton episode ke-6 ini, karena ini konten sangat full spoiler. Sebelum kita masuk jauh lebih dalam, Jonathan Major yang memerankan He Who Remains sebelumnya sudah mengatakan bahwa dirinya tidak akan masuk dalam series Loki ini. Kenyataannya, Jonathan muncul di episode finale season 1 ini. Menurut sang direktur series Loki season 1 yaitu Kat Herron, kemunculan Jonathan Major memang dirahasiakan. Bahkan Tom Hiddleston terkejut ketika Jonathan Major datang ke lokasi syuting di minggu terakhir. Series Loki episode 6 ini meninggalkan pertanyaan yang segudang dan menimbulkan dampak yang besar untuk MCU mendatang. Mari kita breakdown dan temukan detail yang mungkin kamu lewatkan. Aman. Flesh and blood. Kita mulai dengan judul episode For All Time Always. Judul episode 6 ini mengacu kepada pentingnya satu garis waktu atau timeline utama, atau realitas atau universe tempat kita berada sekarang, dan betapa mulianya tugas dari TVA yang mengawasi garis waktu itu. Dengan adanya satu garis waktu atau sacred timeline, semesta atau universe tidak menjadi kacau, karena hanya satu pemimpinnya. Siapa dia? Dialah He Who Remains. Nanti kita bahas tentang He Who Remains lebih lanjut. Tema musik Marvel di pembuka atau opening credit diisi dengan lagu It's Been a Long Long Time yang dinyanyikan oleh Harry James. Lagu ini merupakan lagu dansa Steve dan Peggy dalam film Avengers Endgame. Kemudian diisi dengan kutipan yang tumpang tindih dari film dan serial MCU sebelumnya yang mungkin kita masih ingat dengan kalimat yang diucapkan. Kegembiraan Sam Wilson dalam film Captain America Civil War. Way to go, Tic Tac! Ucapan Hope dalam film Ant-Man ketika Hope mengajari Scott Lang. That's how you punch. Wakanda Forever, T'Challa di Avengers Infinity War. Wakanda forever! Kalimat ikonik dari Natasha Romanoff dalam film The Avengers. Let me put you on hold. Dance of Bro, Peter Quill, Guardians of the Galaxy. What are you doing? Dance off, bro! Ucapan Thor ketika pertama kali bertemu dengan Hulk di Sakaar dalam film Thor Ragnarok. He's a friend from work! By the way, ngomong-ngomong, kalimat Thor ini He's a friend from work tidak ada dalam skrip. Kalimat ini berasal dari anak kecil di lokasi syuting yang pada saat itu mungkin Chris Hemsworth lupa dialognya, yang kemudian Chris menggunakan kalimat anak kecil itu. He's a friend from work. And then so that line. A kid gave you that line? Kalimat kebanggaan dari Steve Rogers, I can do this all day, yang kadang saya sendiri sering menggunakan kalimat ini. I can do this all day. Yeah, I know. Ucapan Rocket dalam film Guardians of the Galaxy. What's a raccoon? What's a raccoon? It's what you are. Stephen Strange memohon belas kasihan dalam film Doctor Strange. Teach me. Ucapan Vision ke Ultron dalam film Avengers Age of Ultron. I was born yesterday. Black Widow tentang dosanya dalam film The Avengers. I got red in my ledger. Ucapan Thor ketika menemukan Mjolnir dalam film Thor. Fort bigger. Kepolosan Mantis dalam film Avengers Infinity War. Kick names, take ass. Ucapan Hank Pym di opening film Ant-Man. And I'll show you ferocity. Slogan dari Carol Danvers dalam film Captain Marvel. Higher, further, faster, baby. Ucapan Loki ketika menghadapi Thanos di Avengers Infinity War. We have the hope. Ucapan Scott Lang ke Sam Wilson di markas The Avengers dalam film Ant-Man. What, you haven't heard of me? Baik hatinya Korg mengajak Heimdall untuk ikut naik pesawat dalam film Thor Ragnarok. We're gonna jump on that spaceship and get out of here. Wanna come? Ucapan kocak dari Peter Quill dalam film Guardians of the Galaxy. I have part of a plan. Ucapan Hulk ketika membasmi Loki di film The Avengers. Puny God. Doctor Strange ketika bermain dengan Dormammu dalam film Doctor Strange. Dormammu, I've come to bargain. Konsep awal The Avengers yang diucapkan oleh Nick Fury. There was an idea. Kalimat penyemangat dari Clint Barton untuk Wanda di film Avengers Age of Ultron. You are an Avenger. Loki menemui ajalnya dalam film Avengers Infinity War.
Ucapan Bruce Banner sebelum berubah menjadi Hulk dalam film The Avengers. That's my secret, Cap. I'm always angry. Ucapan Hank Pym ke Scott Lang tentang kostum Ant-Man dalam film Ant-Man and the Wasp. You sent my suit for the mail! Ucapan Cassilius tentang misinya dalam film Doctor Strange. Really, time is the true enemy of us all. Ucapan klasik Loki dalam adegan yang mengharukan di series Loki episode 5, aka episode sebelumnya. Dan kalimat mengharukan lagi dari Vision untuk Wanda dalam series WandaVision episode 8. But what is grief, if not love, persevering? Ucapan Sylvie menyeru Loki untuk membuka mata dalam series Loki episode 5. Open your eyes! Selain kutipan dari Marvel Cinematic Universe atau MCU, ada juga beberapa kutipan dari dunia nyata. Tentunya kutipan dari dunia nyata ini dari orang yang berpengaruh di dunia. Neil Armstrong dengan pidatonya yang sangat terkenal yang merupakan orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan. One small step for man. Greta Thunberg berbicara kepada Dewan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Greta adalah aktivis lingkungan yang mengkampanyekan terkait pemanasan global. How dare they? Malala Yousafzai berbicara tentang kesetaraan wanita dan pendidikan. Malala adalah seorang aktivis pendidikan yang berasal dari Pakistan. Malala menentang Taliban di Pakistan dan menuntut agar para wanita diizinkan untuk menerima pendidikan. Malala menjadi orang termuda yang menerima hadiah Nobel Perdamaian di usianya 17 tahun. Ada film dokumenter tentang Malala ini dan kamu harus menontonnya. Some people call me the girl who was shot by the Taliban. Nelson Mandela tentang memerangi ketidakadilan. Nelson adalah mantan presiden Afrika Selatan. Maya Angelou sedang membaca puisinya. Maya Angelou adalah seorang penulis puisi dan skenario yang juga merupakan artis Afrika Amerika, orang kulit hitam. Maya adalah wanita kulit hitam pertama yang diminta untuk membacakan puisi karyanya dalam pelantikan Presiden Amerika Serikat di tahun 1993. Dikarenakan kutipan yang tumpang tindih, pasti banyak yang saya lewatkan. Kalau kamu menemukan yang tidak saya sebutkan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Secara keseluruhan, kutipan suara di opening credit menunjukkan ruang lingkup dari Secret Timeline atau satu garis waktu yang disaksikan oleh He Who Remains yang berada di benteng akhir waktu. Jika diperhatikan di antara kutipan yang tumpang tindih, tampak seperti tampilan dua black holes yang merupakan awal terbentuknya alam semesta dalam ilmu sains. Dan ketika kutipan Neil Armstrong ditampilkan Queen Jet yang tampak seperti Queen Jet Avengers, yang mungkin Queen Jet itu mengarah ke bulan. Setelah Loki dan Sylvie berhasil mengenchantment Allied, mereka sampai di benteng akhir waktu atau Citadel at the End of Time. Benteng akhir waktu ini muncul pertama kali dalam buku komik Thor edisi 245. Ketika Loki dan Sylvie berjalan menaiki tangga benteng akhir waktu, ditampilkan dua jam pasir yang mengapit pintu. Sebelum masuk ke benteng akhir waktu, Sylvie mengambil napas panjang, meminta pendapat ke Loki. Dobrak gak nih pintunya? Dan Loki tergantung dengan Sylvie. Dan tiba-tiba pintu Citadel at the End of Time terbuka dengan sendirinya. Mereka kemudian disambut secara mengejutkan oleh Miss Minutes. Miss Minutes mengucapkan selamat datang ke Loki dan Sylvie. Dan Miss Minutes juga mengatakan bahwa, tanda kutip dia, sangat kagum dengan Loki dan Sylvie. Ketika Loki bertanya dia itu siapa, Miss Minutes menjawab dia adalah He Who Remains yang menciptakan TVA yang mengendalikan semua. He who remains. And who is he? Sebelum melangkah lebih lanjut, He Who Remains melalui Miss Minutes melakukan penawaran ke Loki dan Sylvie. He Who Remains bisa mengembalikan Loki ke timeline utama atau Sacred Timeline dan memenangkan Battle of New York melawan The Avengers. Atau Loki mau menjadi raja di Asgard. Bahkan He Who Remains bisa membuat Loki mengalahkan Thanos dengan memiliki Infinity Gauntlet. Sementara penawaran ke Sylvie yang saya tangkap, Sylvie hanya ingin hidup bahagia. Bahkan He Who Remains bisa membuat Loki dan Sylvie hidup bersama di Sacred Timeline. Sangat disayangkan penawaran He Who Remains ini ditolak oleh Sylvie dan Loki. Sementara di TVA, Ravonna tampak sedih dengan hilangnya Mobius. Sebelumnya Ravonna meminta berkas tentang pembentukan TVA ke Miss Minutes. Sayangnya berkas yang diminta Ravonna tidak dikabulkan oleh He Who Remains. He Who Remains melalui Miss Minutes memberi Ravonna berkas bahkan bisa lebih berguna daripada berkas pembentukan TVA. Kembali ke Loki dan Sylvie, mereka masuk lebih jauh ke benteng akhir waktu. Dan tampak 3 patung Timekeepers berdiri kokoh, tetapi ada satu patung yang sudah hancur. Sesuai dengan referensi buku komiknya, He Who Remains sebenarnya menciptakan 4 Timekeepers.
Sayangnya, salah satu timekeepers yaitu Oracle of Shiva diasingkan ke Mesir untuk alasan yang tidak diketahui. Dengan melangkah secara hati-hati, Loki dan Sylvie dikagetkan dengan suara pintu lift yang terbuka. Dialah He Who Remains yang menciptakan TVA dan bertanggung jawab atas Sacred Timeline. He Who Remains pertama kali muncul di buku komik Thor edisi 245. Sesuai dengan komiknya, He Who Remains seorang diri tinggal di benteng akhir waktu. He who remains. He who remains. She still calling me out? Dalam komik, He Who Remains bisa dibilang sutradara terakhir TVA yang juga menciptakan 3 makhluk yang dikenal dengan Time Twisters. Sayangnya, Time Twisters ini merupakan produk gagal yang membawa malapetaka ke multiverse. Tentu saja Time Twisters ini harus dihentikan. Dalam komik, Thor lah yang harus mengakhiri mereka. Berkat kekuatan yang luar biasa, alam semesta terbelah menjadi 2. Satu, di mana Time Twisters melanjutkan perjalanan mereka, dan satu lagi di mana mereka benar-benar dihancurkan. Setelah kegagalan Time Twisters, He Who Remains menciptakan Timekeepers supaya aliran waktu tetap teratur. Untuk di MCU, Timekeepers mereka adalah palsu, hanya robot yang dikendalikan oleh He Who Remains. By the way, ngomong-ngomong, suara dari 3 Timekeepers palsu ini diisi oleh Jonathan Majors sendiri. He Who Remains di MCU. Direktur Loki Season 1 yaitu Kate Herron mengatakan tentang karakter ini. Kang adalah varian yang pada dasarnya bukanlah Immortus. Karakter Kang tampak seperti Sylvie. Sylvie merupakan karakter yang unik gabungan antara Lady Loki dan Enchantress. He Who Remains di MCU lebih mendekati ke Immortus, berbeda dengan yang ada di komik. Bisa dibilang He Who Remains karakter yang unik seperti Sylvie. Dan Kang adalah varian dari He Who Remains. Masuk akal dengan ucapan Kate Herron ini, pakaian He Who Remains tampak seperti Immortus dalam komik. Dalam komik, Immortus adalah Nathaniel Richards di masa depan. Di masa depan, Nathaniel Richards ini memiliki banyak julukan, salah satunya Kang the Conqueror. This is wild. Ketika Loki bertanya siapa He Who Remains sebenarnya, dia menyebutkan dipanggil dengan banyak nama. Ini mengisyaratkan kalau He Who Remains banyak varian dari dirinya. A ruler. A conqueror. He Who Remains menampilkan wujudnya sambil memakan apel, dan di dalam lift sambilan makan apel bisa menghindari serangan dari Sylvie. Alasan kenapa He Who Remains bisa mengelak dari Sylvie, karena dia mengetahui segalanya. He Who Remains kemudian mengambil kertas yang berisikan ucapan yang belum diucapkan oleh Loki dan Sylvie. Di kertas itu tidak ditampilkan nama Loki ataupun Sylvie, hanya kode varian dari Loki L1130. Dan kode varian dari Sylvie L1190. Dan He Who Remains hanya dengan kata me, tidak dengan nama He Who Remains. And what are you so afraid of? Me. Kembali ke TVA, Ravonna sedang berkemas untuk pergi. Sayangnya Ravonna dihadang dengan Mobius. Mobius merasa kecewa dengan Ravonna, tetapi Ravonna mengatakan dia terpaksa harus memangkas Mobius. Siapapun yang menciptakan TVA pasti ada alasannya. Dan Ravonna ingin mencari tahu alasan itu. Mobius membujuk Ravonna untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di TVA bersama-sama. Sayangnya Ravonna menolak. Ketika Ravonna mau pergi, Mobius mau memangkas Ravonna. Sayangnya tongkat Mobius diambil alih dengan Ravonna. Dalam adegan ini seperti callback ketika Loki kalah melawan The Avengers dalam Battle of New York. Ravonna kemudian pergi mencari Free Will, orang yang bertanggung jawab atas TVA, dari petunjuk yang sudah diberikan oleh He Who Remains melalui Miss Minute. In search of free will. Di sisi lain di Ohio, Hunter B-15 sedang diburu dengan Hunter D-90. B-15 membawa D-90 ke sekolah, di mana di sekolah itu Ravonna menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Di SMA Franklin D. Roosevelt untuk memberitahu bahwa Ravonna yang ada di TVA adalah varian. Dalam adegan ini tampak nama asli Ravonna adalah Rebecca Turminut. Nama ini juga digunakan Ravonna dalam komik ketika mencoba menjauhkan diri dari Kang. Di lorong sekolah terpampang potret Franklin D. Roosevelt yang merupakan nama sekolahnya. Mendengar nama kota Ohio jadi ingat dengan film Black Widow. Ngomong-ngomong, saya sudah membreakdown film Black Widow, link di deskripsi ya. Kembali ke benteng akhir waktu. He Who Remains mengakui bahwa dirinya berbohong tentang TVA. Bahwa semua orang yang ada di TVA adalah varian, bukan diciptakan. Tetapi misi dari TVA adalah kebenaran, mengawasi Sacred Timeline. Tanpa TVA, tanpa He Who Remains, semuanya akan berantakan. Without the me, without the TVA, everything burns.
He Who Remains kemudian membuat ilustrasi tentang varian dari dirinya yang hidup di bumi pada abad ke-31. Varian ini merupakan varian pertama dari He Who Remains dan seorang ilmuwan yang jenius yang menemukan ada semesta lain di atas semesta itu sendiri. Bisa dibilang varian ini menemukan timeline bercabang dan di setiap timeline ada varian dari dirinya yang mempelajari hal yang sama. Para varian dari He Who Remains ini kemudian melakukan kontak langsung, saling berbagi informasi dan ilmu pengetahuan. Sayangnya, tidak semua varian itu memiliki hati yang baik. Di antara para varian itu ada yang jahat. Jika varian ini menemukan semesta lain, artinya semesta itu harus menjadi miliknya. Dengan kata lain, semesta itu harus ditaklukkan. Yang kemudian terjadilah perang multiverse. Masing-masing varian dari He Who Remains berjuang mempertahankan alam semestanya dan memusnahkan varian yang lain. Varian pertama yang ada di bumi di abad ke-31 menemukan makhluk yang tercipta dari semua sisa robekan alam semesta, dan makhluk itu adalah Allied yang mampu menelan waktu dan ruang. Dengan kata lain, Allied mengkonsumsi energi temporal sesuai dengan di buku komiknya. He Who Remains mempersenjatai Allied untuk menelan timeline bercabang, mengakhiri perang multiverse. Untuk mencegah timeline bercabang supaya aliran waktu berjalan sebagaimana mestinya, He Who Remains menciptakan TVA, mengawasi Sacred Timeline. He came to kill the devil. He Who Remains mengatakan varian pertama dari dirinya hidup di bumi di abad ke-31. Siapa dia? Mungkin saja bisa jadi varian ini adalah Kang the Conqueror. Bisa juga varian pertama ini adalah He Who Remains sendiri. Cara He Who Remains dalam menciptakan TVA adalah salah. Para varian orang lain yang dihapus ingatannya yang kemudian bekerja untuk TVA. He Who Remains mengatakan, jika kalian yaitu Loki dan Sylvie menganggap He Who Remains adalah jahat, tunggu sampai Loki dan Sylvie bertemu varian dari dirinya. Artinya varian dari He Who Remains ini adalah jahat. Loki dan Sylvie diberi dua pilihan. Pilihan pertama, He Who Remains memberikan tatahnya kepada Sylvie dan Loki. Dengan kata lain, Loki dan Sylvie akan memerintah TVA dan menjaga Sacred Timeline. Pilihan kedua, kalau Loki dan Sylvie membunuh He Who Remains, itu hanya akan melepaskan banyak varian jahat dari dirinya yang mungkin bisa menciptakan perang multiverse. Loki kemudian bertanya kenapa He Who Remains mau menyerahkan tatahnya. He Who Remains menjawab bahwa dirinya sudah capek atau lelah dan memang ingin mencari pengganti. He Who Remains sengaja membuka jalan untuk Loki dan Sylvie bisa mencapai ke benteng akhir waktu supaya bisa menggantikannya. Why would you give up being in control? I'm tired. And I'm older. Penawaran He Who Remains ini kemudian ditolak dengan Sylvie. Sylvie yang dipenuhi dengan dendam sangat ingin membunuh He Who Remains. Sementara Loki percaya dengan apa yang diucapkan oleh He Who Remains. Saat Loki dan Sylvie cekcok, Sacred Timeline mengalami ambang batas. Ketika Sacred Timeline mengalami ambang batas, artinya He Who Remains bisa dibunuh. He Who Remains tidak mengetahui apa yang akan terjadi nanti, dan apa yang dikatakan ketika He Who Remains mengetahui segalanya adalah kebohongan. Let us decide your fate. Yes! Yes! Tetapi saya mau bertanya, apa yang membuat Sacred Timeline mengalami ambang batas yang membuat Sacred Timeline bercabang-cabang? Apa masa jabatan He Who Remains sudah habis? Jadi dia mencari pengganti yang ternyata penggantinya tidak mau? Atau ada sesuatu yang berhubungan dengan Ravonna? Ravonna pergi entah kemana, yang mungkin juga bisa menyebabkan Sacred Timeline bercabang-cabang. Yang jelas, ketika Sacred Timeline mengalami ambang batas, He Who Remains meminta Loki dan Sylvie mengambil tatahnya. Sayangnya, Sylvie sama sekali tidak percaya dengan ucapan He Who Remains, dan terjadilah pertarungan antara Loki dan Sylvie. Maybe he's lying. Maybe he's not. The cost of getting this wrong. Better hurry. Timeline's already branched. Sylvie mau membunuh He Who Remains yang kemudian dicegah dengan Loki. Loki beranggapan bagaimana kalau membunuh He Who Remains hanya akan melepaskan varian jahat dari dirinya. Dalam adegan ini, Loki mengatakan ke Sylvie kalau Loki juga pernah berada di posisi yang sama seperti Sylvie, yaitu putus asa dan sendirian. Tapi tunggu dulu, kapan Loki di MCU berada di posisi yang sama seperti Sylvie, putus asa dan sendirian? Kemungkinan besar yang dimaksud Loki adalah ketika Loki mengetahui kalau dirinya adalah anak adopsi, bahwa Loki adalah keturunan Frost Giant, bukan keturunan Asgard. Yang pada saat itu Loki merasa sakit hati dan memilih jalan yang salah. Membalas dendam dan menyerang adalah hal terpenting bagi Loki selama bertahun-tahun.
Inilah cara Loki bisa memahami balas dendam Sylvie ke TVA. Sylvie ingin sekali He Who Remains mati. All I know. Sayangnya, Sylvie mengecoh Loki dengan cara menciumnya dan mengirim Loki ke TVA. Dan sekarang Sylvie bisa membunuh He Who Remains sambil mengedipkan mata. He Who Remains mengucapkan sampai jumpa lagi ke Sylvie, yang mengisyaratkan varian dari dirinya akan datang. Sacred Timeline kemudian bercabang meluas yang mungkin sedang terjadi perang multiverse. Sementara di TVA, Loki kemudian mencari Mobius. Mobius sedang bersama dengan B-15. B-15 mengatakan apa, tanda kutip dia, mau kita membiarkan Sacred Timeline bercabang-cabang. Dalam adegan ini, dia itu siapa yang dimaksud dengan B-15? Apa mungkin dia itu adalah Kang atau varian lain dari He Who Remains? He Who Remains sendiri mengatakan bahwa banyak varian jahat dari dirinya. Loki kemudian menghampiri Mobius. Sayangnya Mobius dan B-15 sudah tidak lagi mengenali Loki. Bikin saya pusing. Dan makin pusing ketika Loki melihat patung Timekeeper sudah diganti, yang mungkin patung itu adalah Kang the Conqueror. Ending series Loki season 1 ini tampak mirip dengan remake Planet of the Apes yang disutradarai oleh Tim Burton, di mana pemeran Mark Wahlberg kembali ke bumi dan menemukan patung Abraham Lincoln yang berubah menjadi patung kera. Apa yang sebenarnya terjadi di TVA? Kenapa Mobius tidak mengenali Loki? Mungkin saja Loki berada di versi lain TVA, di mana varian lain dari He Who Remains yang memimpin. Atau mungkin ketika Sacred Timeline pecah belah, varian lain dari He Who Remains yaitu Kang mengambil alih TVA dan menghapus ingatan semua orang yang bekerja di TVA. Yang pastinya, Kang the Conqueror akan menjadi main villain dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania nanti. Bakalan seru banget nih, aksi kocak dari Scott Lang akan menghadapi Kang. Hi, I'm Scott. Did he just say hi, I'm Scott? Menurut sang direktur series Loki season 1 yaitu Kate Herron, akan banyak varian dari He Who Remains yang akan muncul di MCU mendatang. Seorang penguasa, penakluk, atau seorang bajingan. Bisa jadi apa yang diucapkan oleh He Who Remains ini akan muncul di MCU. Yang salah satunya sudah dikonfirmasi yaitu seorang penakluk, Kang the Conqueror, yang akan muncul di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Dengan ending yang gantung pakai banget, series Loki ini akan dilanjutkan ke season 2. Sayangnya Kate Herron tidak akan mengarahkan untuk season 2 nanti. Siapapun nanti direkturnya di season kedua ini, diharapkan semoga saja series Loki season 2 memang layak untuk ditunggu. Kalau kamu menemukan detail yang saya lewatkan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Itulah tadi breakdown series Loki episode 6, aka episode finale. Terima kasih semuanya, kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya.